Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas, sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku bersumpah jika ada yang mengambil pintalan benangku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suami, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini pintalan benangmu, Tuan Putri. Kenapa seekor anjing yang mengambil pintalan benangku? Berarti mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup mereka bahagia. Dan mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Bunda akan mengadakan sebuah pesta, pergilah berusaha bersama si Tumang. Baik, Bunda. Tibalah Sangkuriang di sebuah hutan. Kemana lagi aku harus mencari lusa? Aku tidak ingin pulang membawa apa-apa. Terpaksa Tumang aku korbankan. Dengan sangat terpaksa, dia memanahnya dan si Tumang pun mati. Setibanya di rumah, Sangkuriang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Ini Bunda daging lusa hasil tangkapanku. Terima kasih sayang, hebat sekali. Bunda sangat gembira. Kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging dari Sangkuriang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Tumang ya, dari kemarin aku tidak melihat si Tumang. Coba aku tanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang. Apa Bunda memanggilku? Dari kemarin Bunda tidak melihatnya. Sepertinya hari terakhir kemarin dia bersamamu. Lalu kemana dia sekarang? Tumang sudah mati, Bunda. Mati. Terus siapa yang membunuhnya? Berburu di hutan. Aku tidak menemukan musa saya apapun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda, jadi terpaksa aku membunuh si Tumang dan dagingnya aku serahkan ke Bunda. Apa? Jadi kemarin yang kau serahkan pada Bunda itu daging si Tumang? Betul, Bunda. Dasar anak tak tahu diri, kau pembunuh. Kalau Bunda memukulku, aku sangat kecewa kepada Bunda. Aku akan pergi. Sangkuriang, jangan pergi. Bunda menyesal sudah melukaimu. Bunda sayang padamu, nak. Tapi sayangnya semua sudah terlanjur. Sangkuriang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang yang telah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sangkuriang sangat terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita cantik yang tak lain dan tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Apa ya gadis cantik itu? Aku ingin berkenalan dengannya. Aku ingin menyenangi jadi istriku. Siapa yang pemuda tampan di ujung jalan itu? Dia memperhatikanku terus. Aku jadi malu. Aku mau jika dia ingin melamarku menjadi istrinya. Kamu cantik sekali, aku terpesona olehmu. Maukah kamu menjadi istriku? Iya, aku mau. Aku bersedia menjadi istrimu. Kau sangat tampan sekali. Pada suatu hari, Sangkuriang minta pamit untuk berburu. Ia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, aku ingin berburu ke hutan, tolong ikatkan kepalaku. Iya, Kanda. Sepertinya di kepala kamu ada bekas luka. Luka karena apa, Kanda? Iya, itu dipukul ibu aku saat itu. Nah, sudah selesai. Aku banget dulu ya, Dinda. Iya, hati-hati, Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung. Gimana ya caranya agar aku tidak jadi menikah dengan Sangkuriang? Kan Sangkuriang putraku sendiri, misalnya aku menikah dengan dia, aku harus mencari cara agar mengatakan pernikahan ini. Sepulangnya Sangkuriang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sangkuriang, kau adalah putraku, nak. Aku yang telah melukaimu dulu. Ini Dayang Sumbi. Aku menyesal telah melukaimu dulu. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya, nak. Kamu mengarang-arang cerita saja, itu tidak benar. Apa yang kamu katakan itu bohong.
Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku, apakah kau ingin tetap menikahiku? Tentu saja calon istriku. Kalau kau tetap ingin menikahiku, ini syaratnya. Apa syaratnya? Untuk membentuk sungai Citarum dan membuat perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus selesai sebelum fajar menyisik. Maka apakah mau nulis syaratnya? Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan perintah Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah mereka membendung air dan sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Karena di bendungan dan perahu Sang Kuryang akan segera jadi, aku harus mencari cara agar menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan kerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Hai warga, bangun-bangun, hari sudah menjelang pagi, bangun-bangun. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Malam pun berubah menjadi suasana fajar. Ayam jantan sudah mulai berkokok dan hari sudah mulai terang. Aku harus mengutuk Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang kiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang tendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan, hingga perahu itu berada dan terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Parahu.